Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya sampaikan bahwa kita harus menggunakan metode yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Karena sesungguhnya Yesus Kristus adalah kepala dari sebuah gereja. Yesus Kristus adalah panduan sejati, metode sejati untuk menuntun setiap orang dapat berjumpa dengan Bapa yang kudus, Allah yang besar, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Alkitab tercatat bahwa kitab Maliaki adalah kitab yang terakhir yang ada di dalam perjanjian lama. Dan setelah itu kurang lebih 400 tahun Allah tidak berbicara, Tuhan tidak berbicara. 400 tahun, saudara, kita 1 hari atau 2 hari tidak punya hubungan komunikasi kita dengan istri kita, atau dengan anak kita, atau dengan teman kita, atau dengan saudara kita, kita merasa ada sesuatu yang lain. Bahkan kita ketika putus hubungan, putus kontak, tidak mempunyai informasi, maka kita tidak akan mengenal atau tidak akan mengetahui maksud dari istri atau suami atau saudara atau anak yang punya hubungan dengan kita. Saudara, ini 400 tahun. Allah diam, Tuhan diam, Tuhan tidak berbicara. Itu artinya gelap gulita menutupi bumi dan tidak ada petunjuk-petunjuk hidup untuk dilakukan Bani Israel, umat pilihan Allah. Dan akhirnya yang terjadi, umat pilihan Allah melakukan pekerjaan masing-masing sesuai dengan kehendak dan keinginannya masing-masing. Untuk itulah saudara, Yesus Kristus Tuhan kita harus datang. Dan Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah firman yang hidup, dia memberi petunjuk jalan. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Nah, oleh dan karena itu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, umat gereja, organisasi gereja, kalau Anda melakukan pelayanan, tidak mengikuti metode yang Kristus lakukan, maka minta maaf saudara. Minta maaf. Anda lagi berjalan menuntun orang dan sudah jelas orang yang Anda tuntun tidak akan bertemu dengan Allah Bapa di sorga. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk yang sejati. Petunjuk yang sejati adalah Yesus Kristus. Saudara, saya ingat persis ketika Yesus muncul di Galilea, dia mengajak murid-muridnya. Untuk apa? Supaya murid-muridnya mendengarkan pengajaran, mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Yesus langsung. Saudara, di Alkitab, di Perjanjian Lama, khususnya khotbah di bukit, dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7, itu adalah inti dari pengajaran dan metode yang sejati, yang dilakukan, yang diajarkan, yang dicontohi oleh Yesus untuk semua umat Tuhan di dunia, khususnya organisasi-organisasi gereja, harus mengikuti metode tersebut. Metode tersebut dimulai dari saudara, Yesus menunjukkan pembersihan diri, penyucian diri. Dia datang ke sungai, sungai Galilea, sungai Yordan. Dia ke sungai Yordan, dia dibaptis, barulah dia berpuasa, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu baru dia mulai bekerja dan dimulai dengan mengumpulkan murid-murid Yesus, murid-murid. Kenapa dia mengumpulkan murid-murid? Tujuannya apa, saudara? Supaya murid-muridnya melihat
teladan dan contoh yang disampaikan oleh Yesus, sehingga mereka kelak nanti akan mengikuti apa yang Kristus Yesus ajarkan. Saudara, kita harus jujur. Hari-hari ini, kenapa sampai gereja kehilangan kuasa? Organisasi gereja di mana-mana kehilangan kuasa. Ada banyak umat Tuhan yang dikuasai oleh kegelapan. Saudara, kita harus jujur bahwa ada organisasi gereja yang di mana umatnya ada mencetuskan atau mengeluarkan orang-orang korupsi, orang-orang bercabul, orang-orang perceraian, anak-anak kawin di luar nikah. Pokoknya banyak sekali hal-hal dosa yang terjadi di dalam gereja-gereja lokal. Ini akibatnya apa, saudara? Akibatnya ini, karena gereja kehilangan kuasa. Karena gereja kehilangan kuasa, maka dosa bekerja secara leluasa di dalam setiap organisasi gereja. Untuk itulah, kenapa sampai hal itu bisa terjadi? Karena gereja tidak mengikuti metode yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Gereja tidak memuridkan orang-orang atau umat Tuhan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yesus yang adalah Tuhan, dia datang ke bumi mengawali pekerjaannya. Setelah dia buat mujizat di Kana, dia datang ke Galilea panggil murid. Tujuannya apa? Supaya murid melanjutkan pekerjaannya. Itulah sebabnya kita harus mengerti metode yang dilakukan Yesus. Dengar baik-baik. Kalau Anda melakukan organisasi gereja, Anda menjalankan pelayanan, tapi Anda tidak menggunakan metode yang dilakukan oleh Kristus, saya mau beritahu, Anda akan gagal. Kenapa? Karena Kristuslah Tuhan, dialah Allah yang menunjukkan metode-metode yang benar. Oleh dan karena itu, marilah kita belajar dan mengikuti metode yang dipakai atau dilakukan oleh Yesus, yang digunakan oleh Yesus. Saudara, dia ke Galilea dan dia panggil murid-muridnya. Matius pasal 4 ayat 19 berkata jelas. Dia bilang, mari ikutlah aku, kamu murid-murid Yesus, Yakobus, Petrus, Yohanes dan kawan-kawan. Mari ikutlah Yesus, mereka akan dijadikan penjala manusia. Artinya mereka belajar dari Yesus metode pelayanannya bagaimana. Terus kelak nanti mereka akan lakukan pelayanan seperti yang gurunya, yang rabinya, yang Tuhannya ajarkan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-1, firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Jadi dimulai dengan apa Yesus? Apa yang Yesus mulai? Yesus mulai dengan pengajaran. Dia mengajar. Dia mengajar siapa? Orang banyak. Dia mengajarkan siapa? Murid-muridnya. Supaya mereka mengerti apa yang Bapa di sorga mau. Apa yang Allah Bapa di sorga mau, umat Tuhan mengerti dan memahami. Karena 400 tahun Allah tidak berbicara. Dan Allah sendiri dalam pribadi Yesus langsung berbicara. Oleh dan karena itu saya mau sampaikan kepada umat Tuhan dimanapun Anda berada. Gereja-gereja dimanapun Anda berada. Mari lakukanlah jalankanlah pelayanan Anda dengan metode Yesus Kristus, yaitu metode pemuritan. Gereja tanpa pemuritan, gereja kehilangan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda dimanapun Anda berada. Amin.